bikin sayembara desain terus dimenangin sendiri gitu. Hello guys, welcome back to my channel Para Desainer dan Freelancer. Video ini merupakan surat terbuka untuk KPU Pusat. Mohon diperhatikan KPU daerah Anda yang menyelenggarakan sayembara desain maskot. Buat teman-teman yang nonton, mohon share video ini supaya sampai ke KPU. Ya sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Kenalin, nama saya Rio Purba. Saya adalah seorang brand designer, kemudian juga content creator. Saya tuh di sini pengen ngebela hak-hak teman-teman desainer saya. Mungkin di awal saya akan coba dudukkan perkaranya supaya ini sama-sama jelas. Jadi akhir-akhir ini entah ada angin atau ada hujan ya mungkin ya. Ini tiba-tiba KPU daerah di seluruh Indonesia itu kayaknya sedang menyelenggarakan sayembara. Mulai dari maskot, jingle, dan lain-lain. Hadiahnya juga berbeda-beda. Ada yang 80 juta, ada yang 15 juta, dan ada yang di bawah 10 juta. Jadi dalam penyelenggaraan sayembara ini, khususnya desain maskot, karena kami di sini adalah desainer grafis, diduga ada indikasi kecurangan atau ketidakpahaman kali ya dalam menyelenggarakan sayembara. Jadi ketika sayembara desain maskot ini selesai, itu pemenangnya banyak yang hasil curian desainnya. Ya banyak pihak yang dirugikan termasuk desainer yang desainnya dicuri. Diduga ada indikasi keterlibatan orang dalam juga. Yang keempat, ada juga diduga pemenang sayembara maskot ini adalah pemenang sayembara maskot tahun yang lalu di kota tersebut. Ini either si pemenangnya ini adalah desainer jago banget lah. Kemungkinan kedua, di kota tersebut gak ada desainer gitu. Sehingga desainer ini bisa menang terus. Yang kelima, yang namanya sayembara umum itu harusnya transparan. Publik kan, transparan. Yang pesertanya nggak tahu siapa gitu. Ini ada apa gitu. Kenapa pemenangnya karyanya nggak diperlihatkan? Ada ketakutan atau gimana nih? Kenapa? Jadi kan publik bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 indikasi atau pertanyaan yang mungkin kami merasa curangin gitu ya, atau dibodoh-bodohin gitu. Kita mulai dari yang sedang hangat dan viral saat ini, yaitu pemenang sayembara maskot KPU Mandailing Natal. Juara pertama, kedua, dan ketiga. Ini bisa dibilang ini ada indikasi kecurangan. Yang namanya desainer pasti kita akan bisa melihat alas kepalanya atau yang disebut kalau nggak salah ampu bulangnya itu nggak sinkron Bapak Ibu. Ini kayak ngeblur sedikit, kurang tajam, sedangkan karakter utamanya yang gentong ini atau lian ini itu dia crisp, tajam ya. Itu kayak sekedar ditempel. Mulai dari ketebalan struknya atau jenis ilustrasinya itu berbeda antara kertas, kotak, dan juga ini elemen utamanya nih. Nah dari sini aja kita udah tahu nih desainer ini pasti ada indikasi ya, pencurian desain gitu. Elemen-elemen yang sekedar digabung-gabungin gitu. Kalau sama banget ya mungkin itu udah ketetapan ya. Ketetapan dari bulangnya itu motifnya seperti itu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi mulai dari pantulan cahayanya juga sama nih. Letaknya pantulan cahayanya nih. Di atas juga ada, di sini juga ada. Kemudian di sini pantulan cahayanya sedikit kurva ya, melingkar. Di sini juga sama. Kemudian yang kedua, ini juara kedua nih Bapak Ibu. Ini jelas-jelas dong, jelas-jelas memakai karya orang lain nih. Bayangin nih, ini ketiplek nih pakai ini nih. Mulai dari bajunya yang kagak diganti, ini bulangnya juga kagak diganti, orangnya juga sama, beda di mulutnya aja. Ini mulutnya ini juga ini pasti ada template-nya. Tapi pun kalau dicari ini aku yakin ini pasti ada. Karena karakter utamanya aja udah ngambil punya orang. Ini pasti juga ada indikasi seperti itu juga. Juara ketiga ini jelas beda sih. Ini karena apa? Karena ini jelas pakai AI sih. Oke, ya tapi ini karena AI ya area abu-abu lah ya. Kita nggak bisa bilang plagiat, tapi ya dia pakai AI. Nah, yang pengen aku highlight juga di sini ada desainer aslinya. Orang yang pakai baju adat Batak Mandailing itu diambil dari orang Indonesia, kebetulan desainernya namanya itu Match Creative. Di sini Match Creative nih udah bersuara. Dia jelas-jelas tidak mengizinkan karyanya itu dipakai sembarangan. Bapak Ibu bisa baca aja nih. Ini gue like nih. Kemudian belum selesai Bapak Ibu. Ini ada juga KPU Provinsi Bengkulu ya. Kalau juara 1, juara 2-nya ya mudah-mudahan sih orisinal ya. Jadi kita juga nggak mau kayak negative thinking terus, ya mudah-mudahan original. Kalau original nih bagus banget ya. Tapi ini juara 3-nya nih, si Bajrul.
punya Catalyst Vibes. Ini desainer ilustrator Bapak Ibu, ini punya dia nih. Ini di free pick ada yang dapat duit tuh pemenang juara 3. Catalyst Vibes-nya itu merasa dirugikan, nggak dapat royalti apa-apa, tapi karyanya dipakai tuh, menang. Ini peketiplek nih, tinggal dipakein nih baju adat, ya baju adatnya dibuatin sih ya. Tapi ini base-nya itu adalah karya si Catalyst Vibes ya. Ini masih 3 KPU provinsi Bapak Ibu. Kalau kita bedah satu-satu ini pasti ada aja nih masalahnya nih. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Seharusnya kalau ada indikasi pencurian desain, itu desain-desain yang menang itu didiskualifikasi. Itu dibatalin semua itu. Kalau perlu KPU pusat nih, udah nih batalin aja sayembara nih semua nih. Gua kadang heran gitu ya. Buatin sayembara tuh ngapain gitu? Urgensinya apa gitu? Mungkin gini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalian berpikir tuh, wah kita harus ngadain sayembara supaya terlihat oleh masyarakat gitu ya. Atau supaya masyarakat luas tuh berpartisipasi gitu ya. Tapi kalau kayak gini penyelenggaraannya itu untuk apa? Untuk apa sih gitu? Ngadain sayembara kalau nggak bener gitu. Sayembara ini kan publik nih, harusnya transparan gitu. Belum lagi kalau kita pindah, di sini ada pengumuman sayembara maskot Provinsi Sumatera. Ini provinsi gue nih ya, provinsi aku nih cuy. Pemenang juara 1 maskot. Ketika dicari, nggak ada orangnya tuh. Kagak tahu ini PNS. Biasanya yang nggak ada sosial media itu orang-orang tua kan. Kalau anak-anak muda hampir mustahil lah dia nggak pakai Instagram gitu. Cari Instagramnya itu nggak ketemu nih, aku nggak ketemu nih. Beda dari KPU Mandailing Natal, ini KPU Sumatera Utara ini kagak publish desainnya sama sekali. Jadi kita nggak tahu nih sebagus apa sih desainer sih. Terus yang ajaibnya juara kedua nih adalah merupakan juara kedua juga di sayembara yang sama Provinsi Sumatera Utara juga di tahun sebelumnya. Penyelenggaraan pilkada sebelumnya di tahun 2017. Maskot KPU Provinsi Sumut juara 2. Ini juara 2 juga dia. Yang ada yang aneh sih ya. Ini ada 2 kemungkinan seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi desainernya itu bagus banget, bisa mengalahkan, rutin dia menang tuh. Atau yang kedua, jangan-jangan di Sumatera Utara tidak ada desainer nih. Rio Purba juga kayaknya bukan di Sumatera Utara nih. Rio Purba pindah aja kayaknya ke Jogja atau ke Bandung kayaknya ya. Kemudian ini ada sayembara maskot KPU Bukit Tinggi. Oke, kita akan lihat. Ini shootout dulu buat Instagram Mantap Fani ya. Buat kalian yang butuh informasi intelijen di dunia desain nih. Ini intelnya Mantap Fani ini bagus banget. Kalian follow aja tuh cuy ya. Pemenang juara 1 ya lomba maskot. Nih kalian baca sendirilah namanya ya. Ketika dicari di Google, nah malah ketemu di sini juga nih di KPU Bukit Tinggi juga nih. Ada apa gitu? Ketika kita baca sampai bawah lah ketemu juga nih mahasiswa magang ternyata. Ini apakah mahasiswa magang di Bukit Tinggi atau gimana nih maksudnya nih? Nah loh, aduh, oke. Ini aku bertanya ya, ini apakah mahasiswa magang atau gimana? Ini aku bukan pernyataan tapi pertanyaan ya gimana, oke? Jadi ini sumber konflik ya Bapak Ibu ya. Buat apa nyelenggarain sayembara umum atau publik tapi nggak paham, nggak ngerti cara selenggarainnya. Ini gua nggak tahu kalau dalam sayembara KPU ini berdasarkan LKPP itu juga apa enggak gitu ya. Di dalam LKPP nomor 2 tahun 2021 salah satu role yang harus ada dalam penyelenggaraan sayembara itu adalah tim juri. Ini tim jurinya juga kagak jelas. Kalaupun memang ada tim juri dalam sayembara KPU, ini apakah tim jurinya benar-benar ahli di bidang tersebut, dalam hal ini desain? Kenapa banyak pemenang-pemenang sayembara maskotnya ini itu terindikasi desainnya itu pencurian, hasil pencurian plagiasi. Itu gimana tanggung jawabnya? Tolong, hai Bapak Ibu KPU tolong dijawab. Nggak usah pakai sayembara deh, kita juga masyarakat nggak bakal nuntut kok ya. Tiba-tiba tuh desain maskot tahun 2024 pilkada udah ada. Ya kita juga masyarakat nggak menuntut harus ada sayembara, enggak gitu. Ketimbang sayembaranya kayak gini diselenggarakan kayak main-main, nggak benar, nggak bertanggung jawab, untuk apa juga gitu ya. Malah menyakiti hati masyarakat, terkhusus kami desainer Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu dari pemerintahan atau kalau ada KPU sendiri yang menyaksikan, terima kasih banyak ya. Sudah menonton sampai akhir, sudah mendengarkan curhatan salah satu anak muda, desainer muda Indonesia, juga mewakili pesan-pesan dari teman-teman saya yang ikutan sayembara maskot KPU ini. Kalau memang tidak ada tim ahli yang dilibatkan, mohon sekali, mohon ke depan
nggak usah selenggarain sayembara. Lebih bagus dan lebih bijak, lebih wise apabila KPU di setiap provinsi itu melibatkan anak-anak mudanya langsung gitu. Di Sumatera Utara nih secara khusus pesan buat KPU Pemprov Sumatera Utara dan Medan ya. Ini kita di Sumatera Utara, ini banyak desainer-desainer loh. Banyak studio-studio agency desain. Kenapa nggak dilibatin langsung gitu? Jadi semua prosesnya itu didokumentasiin. Terlihat transparan, perancangan maskot, KPU, pilkada. Waduh, itu keren banget ya. Semoga ke depan kita itu sebagai talent dan juga penyelenggaraan pemerintahan itu bisa sama-sama saling bersinergi ya untuk provinsi atau kota kita masing-masing. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa bantu share video ini supaya sampai ke KPU. Ketua-ketua KPU daerah di provinsi kalian masing-masing, di daerah kalian masing-masing. Dan buat teman-teman yang merasa terjolimi, yang desain-desain yang dicuri ya, mudah-mudahan dari video ini kita bisa mendapatkan solusinya. Banyak bantuan dari masyarakat dan teman-teman desainer yang menonton video ini akan share video ini. Mudah-mudahan nanti akan dapat solusinya ya, jalan tengahnya antara si desainer yang mencuri desain kalian, kemudian KPU sebagai penyelenggara dan juga kalian itu yang sebagai korban. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih buat semua yang udah membantu video ini untuk tersebar, oke? Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys in the next video.